warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Dianggaraini dari Angkatan 2018 dengan NIM 33 Prodi Administrasi Publik Universitas Hangtua Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menerapkan etika lingkungan hidup yang dapat dilakukan secara sederhana di kehidupan sehari-hari. Etika lingkungan hidup berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam serta hubungan antara semua kehidupan alam semesta. Etika lingkungan hidup menuntut kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan alam semesta. Dengan ini dapat dikemukakan bahwa kerusakan dan krisis lingkungan global yang kita alami saat ini sebenarnya bersumber dari kesalahpahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan cara pandang bersumber dari etika antroposentris yang memandang bahwa manusia sebagai pusat alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan seisinya hanya sekedar alat bagi pemuas kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Cara pandang ini seperti melahirkan sikap dan perilaku eksploratif tanpa peduli sama sekali terhadap alam dan segala isinya. Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk membudidayakan sikap tersebut adalah: yang pertama, menanam dan memelihara tanaman di halaman rumah. Memanfaatkan lahan yang minim untuk memelihara tanaman sangat bermanfaat untuk dilakukan karena tanaman akan menyuplai oksigen dan udara bersih untuk bernafas. Kedua, menghemat penggunaan listrik. Dapat dengan cara mematikan lampu saat siang hari dan mematikan lampu jika hendak tidur. Kita juga dapat mengurangi atau menghindari penggunaan listrik yang tidak diperlukan pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hal itu dikarenakan pada jam-jam tersebut penggunaan listrik global sedang meningkat lebih banyak daripada penggunaan pada siang hari. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Sangat penting dilakukan agar lingkungan selalu tampak bersih dan sehat. Membuang sampah pada tempatnya juga akan mencegah banjir dan kerusakan air dan tanah. Yang keempat, memisahkan sampah organik dan anorganik. Selain memudahkan pembuangan dan pengelolaan kembali, memisahkan pembuangan sampah organik dan anorganik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Nyatanya, tumpukan sampah selain menjadi sarang kuman bakteri juga dapat memicu terjadinya pencemaran udara. Kelima, meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Dapat dilakukan dengan cara membawa tas belanja sendiri jika akan membeli barang di pasar atau supermarket. Jika berpergian, membawa alat makan atau tempat minum sendiri, supaya tidak ada plastik yang terbuang. Karena sampah sekecil apapun akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Yang keenam, menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air dapat dengan cara mematikan keran air yang sedang tidak digunakan, mencuci pakaian atau peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi, serta mandi dengan air secukupnya. Penggunaan air bersih berlebihan akan memicu krisis air secara global. Untuk menjamin kelangsungan hidup kita dan generasi di masa yang akan datang agar tetap memiliki kehidupan dengan lingkungan dan suasana yang baik, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Setidaknya, kita harus merubah sikap dalam memandang dan memperlakukan alam semesta sebagai hal bukan sebagai sumber kekayaan yang harus dieksploitasi kapan saja dan di mana saja, hanya untuk memuas kebutuhan dan kepentingan seperti yang dikemukakan dari teori antroposentris. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!